Puji Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Hari ini saya ajak kita melihat dalam buku Amos pasal 5 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kita bersyukur karena kita mendengar firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kita untuk mencari Tuhan supaya kita hidup. Mungkin ada yang berkata, sekarang kan kita hidup, kita masih ada. Untuk apa lagi kita mencari Tuhan kalau kita masih hidup? Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita menikmati hidup ini dengan maksimal atau sekedar hidup semata-mata? Karena orang yang hidup tentunya dia membutuhkan keberhasilan. Orang yang hidup dia membutuhkan rasa aman. Orang yang hidup perlu memiliki beberapa hal lainnya. Selain dia berhasil, dia aman, dia punya perlindungan, dan dia punya kepastian bahwa sesudah hidup ini berakhir, dia selamat. Dan itu sebabnya firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, betapa pentingnya kita berusaha untuk memperoleh keberhasilan di saat kita hidup. Karena banyak orang berusaha bekerja sampai tidak tahu waktu dari pagi sampai pagi hanya ingin untuk berhasil. Orang belajar semua untuk ingin berhasil. Orang melakukan segala kegiatan-kegiatan lainnya tujuannya semua untuk berhasil. Tapi apa yang terjadi dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang kelima? Situ firman Tuhan berkata, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita seringkali mencari hasil dan lupa mencari Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan mencari Tuhan akhirnya akan berhasil. Ada orang yang mencari Tuhan hanya untuk berhasil. Padahal Alkitab dengan jelas katakan mencari Tuhan bukan hanya keberhasilan yang kita dapat. Mencari Tuhan kita juga akan bebas dari rasa takut. Mencari Tuhan kita akan ada dalam perlindungan. Dan mencari Tuhan kita dalam kesempatan untuk memperoleh pengampunan dari dosa kita. Dan mencari Tuhan kita akan memperoleh keselamatan. Sebab itu motivasi apa yang kita akan buat dan kita bangun di saat-saat seperti ini mencari Tuhan. Ada orang mencari Tuhan untuk dia dihindarkan dari sakit penyakit, dari pandemi, dia dihindarkan dari kerugian, dia mencari Tuhan. Dia ingin mendapatkan keamanan, dia mencari Tuhan, itu tidak salah. Tetapi kalau cuman hanya untuk itu kita mencari Tuhan, sangat naif, karena di dalam mencari Tuhan ada banyak hal yang luar biasa yang kita tidak pikirkan kita akan peroleh. Nah, sebab itu saya katakan tadi, bagaimana seorang yang mencari Tuhan dan Alkitab katakan usahanya dibuat Tuhan berhasil. Itu sama dengan buku Mazmur pasal yang pertama ayat 3 yang berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita rindu untuk mencapai hasil, baik kita mengerjakan hal-hal yang biasa ataupun hal-hal yang luar biasa. Kita selalu mengharapkan ada hasil. Kita bekerja dengan sederhana, kita tetap mengejar hasil. Kita bekerja dengan luar biasa modal yang besar, kita harap berhasil. Semua yang kita kerjakan kita rindu berhasil. Tapi Alkitab memberikan jaminan. Jika kita membiasakan diri mencari Tuhan, bukan karena mengejar hasil, maka upaya kita akan membuat kita berhasil. Itu yang jelas. Dan yang kedua, Alkitab menceritakan bagaimana jika kita mencari Tuhan, kita bebas dari rasa takut. Untuk apa kita hidup di dunia ini kalau selalu takut? Bangun pagi jadi takut lagi. Tidur malam mesti hilangkan rasa takut. Minum obat tidur baru bisa tidur. Bangun takut lagi. Alkitab katakan di dalam buku Mazmur pasal 34 ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Inilah yang dijumpai oleh pemazmur. Di saat dia mencari Tuhan, dia bebas dari rasa takut. Tuhan menjawab dia dan melepaskan dia dari ketakutan. Dan itulah berkat yang diperoleh jika kita mencari Tuhan. Dan hal yang ketiga, di dalam kita mencari Tuhan, kita membutuhkan perlindungan di zaman seperti ini. Sebab itu di mana-mana orang banyak punya polis untuk asuransi supaya dia nyaman. Dia mendapatkan perlindungan bagi keluarganya, bagi rumah tangganya. Itu tidak salah karena kita punya kesempatan, kita gunakan. Namun Esra pasal 8 ayat 22 katakan, suatu pengalaman yang dialami oleh Esra. Dia katakan seperti ini, karena aku malu meminta tentara dan orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Esra menceritakan bagaimana rasa malu sebagai manusia. Kita juga seringkali mau minta bantuan tapi malu, nggak berani ngomong. Tapi Esra katakan, dia sudah membuat suatu pernyataan kepada raja bahwa tangan Allah yang akan melindungi mereka, tangan Allah yang akan menjaga mereka dan memberi keselamatan. Sebab itu sebagai orang percaya kita diingatkan pengalaman Esra bahwa Esra begitu yakin ada perlindungan yang diperoleh jika kita mencari Tuhan. Hal ini penting untuk kita bangun dalam diri kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu seperti ini. Kita perlu mencari Tuhan supaya kita berada dalam perlindungannya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, kenapa kita hidup perlu mencari Tuhan? Karena tidak ada jalan selamat bagi manusia di bawah kolong langit ini tanpa melalui Yesus. Semua harus melalui Yesus, harus melalui Tuhan untuk kita memperoleh keselamatan. Karena itu Alkitab dengan jelas katakan, Dia menyediakan tempat bagi kita untuk kita tinggal bersamanya di sorga. Dia berinisiatif untuk menyediakan tempat. Dia berinisiatif untuk mengatur keselamatan kita. Sebab itu kita perlu mencari Dia, bukan karena semata-mata ada kebutuhan, karena mau ujian, karena mau tender bisnis, karena sedang dalam persoalan, karena dalam tekanan,
Karena kita membutuhkan, baru kita cari Tuhan. Alkitab katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kamu akan menikmati semua fasilitas yang Tuhan beri kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Sebab itu mari kita mau satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa di saat kami mencari Engkau, kami memperoleh keamanan, ketentraman. Di saat kami mencari Engkau, kami dibuat berhasil. Dengan apa saja yang kami kerjakan akan ada hasilnya. Sebab itu Bapa, kembali kami datang kepada membawa umat-umat ketebusan-Mu. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar kami tidak lupa mencari Tuhan. Bukan di dalam keadaan susah, bukan di dalam keadaan membutuhkan, tetapi mencari Tuhan adalah bagian gaya hidup yang mau dekat dengan Engkau. Karena di dalam-Mu ada keselamatan, di dalam-Mu ada damai sejahtera sukacita, di dalam-Mu ada kepastian hidup yang kekal. Sebab itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan ini dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur serta berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.